Jaring-jaring konektivitas itu harus diperkuat. Nah, baru NKRI harga mati itu di sana sebenarnya. NKRI harga mati itu maksudnya, loh, dalam rangka NKRI yang majemuk ini kita harus benar-benar bikin relasi yang multikultur. Per M meaning. Ya, ini yang agak susah meaning, nih, ya. Mbak ya. Jadi lewat MKWK itu anak-anak tuh harus sampai berhasil ada maknanya kuliah ini. Bayangkan coba, kalau lewat MKWK itu ceramahnya juga nggak jelas. Terus waktu ditanya teh, Bu, baca buku apa? Ya terserah sana aja lah. Itu ada tugas, Bu. Ah udahlah nggak usah, yang lain-lain kan sudah banyak sibuk ya. Aduh nggak bermakna banget itu kuliah itu. Padahal untuk mencapai target yang baik di sana harus meaning, punya meaning. Anak itu misalnya, ya. Pada saat anak-anak berhasil menyelesaikan proyek dan ada pemecahan masalah, apalagi kalau bisa dipraktekkan, aduh, asal itu punya makna anak-anak tuh ya. Alhamdulillah, ya, kemarin itu ada persoalan di desa, kesulitan air, misalnya. Akhirnya dibikin proyek itu sampai mengalir air di desa itu dengan sistem anak-anak bisa bikin proyek. Dengan teknologi tertentu, air di bawah di sungai itu bisa dialirkan sampai ke darat oleh anak-anak itu. Plong gitu ya. Rasanya, rasa punya makna gitu. Lewat MKWK itu, potensi itu tuh harus dimanfaatkan. Nah, terakhir tuh achievement. Nah, gitu. Achievement. Kelihatan tuh achievement itu. Anak-anak itu bisanya, makanya produknya itu kan boleh pakai produk-produk teknologi, ya. Anak-anak bikin, bisanya nih kami misalnya kemarin waktu fighting human trafficking itu, anak-anak tuh bikin kampanye-kampanye untuk mencegah itu, kampanye-kampanye untuk mencegah itu, bikin TikTok. Jadi TikTok tuh bukan yang butak-gitak yang gitu aja, bukan yang langak-langaknya gitu aja. Ya, tapi nggak tahu saya belum. Saya nggak nengok gitu gini aja. dah, gini. Ya, joget-joget gitu. Bukan hanya itu. Ya, memang sekarang kan konten TikTok banyak yang seperti itu. Makanya lewat MKWK bikin konten yang positif. Iya betul. Misalnya anak-anak ada kegiatan, anak-anak sedang rembuk desa, membantu masyarakat ini. Dikemasnya anak muda. Podcast anak muda, macam-macam gitu. Nah, itu pencapaian. Oh, itu. Emang achievement penting banget. Iya betul. Sebab orang, kelompok, masyarakat atau bangsa yang pencapaiannya banyak, itu bangsa ini adalah bangsa yang memang benar-benar bangsa yang berkarakter gitu. Sebaliknya kalau orang, perseorangan maupun kelompok, masyarakat atau negara yang pencapaiannya tidak ada, sisa waktunya itu digunakan, sisa energinya itu digunakan untuk olok-olok, iya. untuk membuli. Terlalu banyak waktu senggang gitu, Bro. Terlalu banyak senggang gitu. Makanya kalau anak lewat MKWK banyak pencapaian, itu anak-anak tuh produktif. Waktunya nggak ada untuk membuli. Ya betul juga ya. Apalagi sekarang yang membuli di media sosial. Iya. Nah itu anak-anak itu yang membuli. Banyak membuli, banyak buat onar macam-macam tuh kelebihan energi. Iya. Dan, tidak salah. Gabut katanya ya Bro. Kata anak-anak itu. Nah jadi hasil MKWK yang gampang diobservasi itu lihat aja di PERMA. Oh, gitu ya. Itu cara untuk mengukur ketercapaian tadi, pembentukan karakternya. Jadi bagaimana anak-anak itu sudah terjadi peningkatan positif emotionnya. Anak engage dalam kegiatan perkuliahan, kegiatan masyarakat. Relasinya itu ruang-ruang perjumpaannya jadi banyak, jaring konektivitasnya dipererat. Ya, terus mereka tuh punya meaning. Punya meaning kelihatan. Bisa jadi kan biasanya diukur oleh anak-anak, ditanya, "Nak, gimana? Makna apa kemarin yang?" Karena dalam proyek ada refleksi itu. Dalam refleksi itu tanya, "Nah, apa yang kalian peroleh misalnya
makna hidup apa setelah kalian belajar MKWK dengan project itu. Wah, anak akan cerita. Iya, betul. Akan Karena cerita, gitu. melaksanakan secara langsung gitu ya Prof ya, menyentuh Ya, secara langsung. Learning by doing gitu, secara langsung. Nah kemudian yang achievementnya jelas, itu pasti banyak pencapaian dah. Sekarang kan OBE ya. Iya. Sekarang tuh zaman OBE, outcome based education. Makanya wajib OBE itu ya achievementnya apa gitu. Iya. MKWK berbasis project itu mendorong mahasiswa ke arah sana. Pencapaiannya itu sesuai dengan filosofi kita yang OBE itu. Gitu. Nah, jadi PERMA itu memang semacam satu aliran ya dalam psikologi itu positif psikologi. Martin Seligman tokohnya itu. Jadi kan Martin Seligman itu kan sebagai seorang psikolog pada saat berkunjung ke wilayah ke negara-negara timur itu ya, misalnya, loh ini kok beda ya di timur itu orang itu tidak ditunggu sakit jiwa dulu sebelum sakit jiwa. Jiwa itu disehatkan dulu. Iya betul. Disehatkan dulu misalnya dengan zen, dengan meditasi, dengan zikir, dengan puasa, dengan sholat, dengan tirakat. Jadi tidak ditunggu sakit jiwa. Kalau aliran negatif psikologi ditunggu sakit jiwa dulu baru diobatin. Nunggu sakit dulu baru diobatin. Kalau ini enggak. Nah, oleh karena itu sangat cocok. Teori PERMA itu pengajawatan nilai-nilai Pancasila sebetulnya. Yang engagement itu sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Yang relation sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang meaning sila keempat, musyawarah mufakat itu meaning tuh hakikatnya nilainya itu. Keadilan sosial itu hakikatnya achievement, pencapaian. Jadi apalagi sebetulnya kalau kita menggunakan teori Pancasila kita, ya nilai-nilai Pancasila yang 5 sila itu kemudian disandingkan dengan PERMA untuk diobservasi supaya gampang diamati, itu sebetulnya. Apakah itu bisa? Bisa, Bu. Bisa. Asal ini grup di sini misalnya di Jember di MKWK-nya kemarin sudah ikut project, coba dihidupkan kembali ya. Dihidupkan kembali dan mulai kalau bisa 4 mata kuliah itu bergabung, bisa dilihat dari berbagai sudut. Kenapa? Supaya anak-anak juga rada efisien. Satu semester bikin project, 1 aja cukup. Tapi mata kuliahnya yang 4 itu. Syukur-syukur kalau setiap semester ada mata kuliah yang 4 itu. Kalau di UNES setiap semesternya selalu ada 4 mata kuliah itu. Itu. Beda-beda. Iya. Beda-beda prodinya. Nah itulah jadi maksudnya jadi ada 4 orang dosen yang dari mata kuliah berbeda bikin satu proyek gitu ya. Kemarin itu yang kesulitan menerjemahkan itu adalah di bahasa Indonesia, Bro. Ya. Mungkin kan tadi Prof mengatakan kayak lebih ada human trafficking itu menjadi tema untuk di bahasa Indonesia seperti apa nih, Prof? Jadi di bahasa Indonesia itu ada 2 misalnya. Ada yang memang kalau substansinya sangat erat, itu bahasa Indonesia tuh masuk substansi. Contoh misalnya, Bapak mengamati tahun yang lalu di Universitas Ahmad Dahlan, UAD Yogyakarta. Dia bikin proyek itu bagaimana sebetulnya bikin mitigasi terhadap kasus korupsi. Ya, jadi mitigasi kasus korupsi, kesimpulannya itu mengembangkan literasi anti korupsi. Jadi ternyata literasi anti korupsi itu bagian leading sektornya orang bahasa Indonesia. Misalnya begini, misalnya pertama-tama anak-anak itu proyeknya itu dimulai oleh kelas bahasa Indonesia. Anak-anak, coba mari kita lihat ya. Adakah artikel-artikel tentang penanggulangan anti korupsi? Ya, bisa. Banyak anak-anak bisa. Anak-anak tuh dikaji macam-macam gitu ya, bangsa. Terus bikin simpulannya apa? Wah, ini faktornya ini. Oleh karena itu kita harus menanggulangi faktor ini. Misalnya ada faktornya ya, misalnya
faktornya memang yang namanya korupsi itu kan kejahatan kerah putih, yaitu yang punya kekuasaan. Kekuasaannya diselewengkan. Oke, kalau gitu kita minta bantuan bidang apa? Bidang PKN. Nah, boleh masuk tuh PKN itu ya. PKN tuh masuk. Bagaimana? Mengkaji tentang hak dan kewajiban. Nah, gitu. Terus lalu ini kan juga berkaitan dengan ideologi kita nih. Masa Pancasila pro terhadap korupsi? Ya enggak dong. Tuh yang Pancasila gimana? Pancasila masuk. Oh iya, bisa terintegrasi gitu. Setelah digarap, menurut perspektif Pancasila ada teori ya. Teori misalnya teori tentang masalah kontrol teori. Kontrol teorinya itu lemah sehingga mereka ini. Jadi kontrol teori itu ada dikontrol dari dalam, ikatan dia sendiri orang pejabat itu terhadap lembaga-lembaga yang efektif, misalnya ikatan dia terhadap keluarga, ikatan dia terhadap agama, terhadap lembaga macam-macam gitu. Dan kontrol dari luar, pengawasan lemah, masuk gitu. Pancasila itu kan macam-macam. Nah sekarang ada yang kurang apa? Agama. Aduh. Nah, ya dari Islam, agama dari sisi ada nggak nas-nas dalil-dalil nakli dari Quran? Ada nggak dalil-dalil nakli dari Bible? Waduh, itu Bapak menemukan proyek itu yang mimpinnya dosen bahasa Indonesia. Ada. Nah itu kalau bahasa Indonesia ingin jadi berkontribusi dalam substansi. Nah kalau tidak menemukannya seperti itu, di mana mata kuliah bahasa Indonesia berperannya? Nah itu misalnya bahasa Indonesia itu berperan dalam misalnya pada saat nyusun laporannya, pada saat melatih juru bicara, pada saat presentasi di hadapan dewan juri, penggunaan bahasa. Jadi bagus-bagus anak-anak itu kalau ini oleh dosennya itu. Oke, nah coba kalau gitu sekarang bikin konsep presentasinya gimana? Oleh bahasa Indonesia itu diajarin. Oke, pidato walaupun pendek harus ada pembukaannya, ada isinya, ada penutup. Tapi itu misalnya. Nah ini misalnya tulisan itu ini paragrafnya ada paragraf induktif, ada deduktif. Waduh, ada. Tapi yang kita harapkan, carilah bahasa Indonesia itu yang kontribusinya terhadap substansi. Ada pasti itu. Ada. Artinya mungkin ketika nanti kami menetapkan proyek di FKWK, itu bisa misalnya diskusi dengan teman-teman penampu FKWK, ini yang menjadi core mana nih gitu kan ya. Nah, gitu. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi kontribusinya di mana? Yang core-nya masing-masing mana? Wah, menarik ya Mbak. Nah ya itu. Ternyata cukup satu tema tadi ternyata bisa dikaji dari berbagai ilmu tadi, dari segi pandangnya itu seperti apa cara memandangnya. Dalam perspektif itu sudut pandang. Oleh karena itu makanya nanti proyeknya itu akan sangat berbobot. Iya betul. Sehingga proyek satu tapi berbobot dan bisa memayungi beberapa CPMK kali ya Prof ya. Ya, makanya kan kita juga meminta nanti bagaimana CPMK-nya disusun kembali pada saat proyeknya integrasi antar empat tadi. Nggak usah bikin RPS 1 bareng-bareng, nggak usah. RPS kan masing-masing aja gitu, masing-masing gitu kan. Oh, CPMK-nya. Iya, CPMK yang mana? Gitu benar. Clear kayaknya ya. Clear. Menarik penjelasannya. Menjawab semua. Itu yang namanya MKWK tuh naik kelas. Kalau gitu. Iya, kalau gitu baru punya makna menarik. Bermakna sekali. Hasilnya kemudian kita pamerkan ya. Nah, dipamerankan. Gitu. Kasih reward gitu ya. Gitu. Nah, di kami misalnya kan setiap semester tuh ada kick off. Nah, kami insya Allah nanti hari Rabu tanggal 4 September akan bikin studium generale. Ya, nanti insya Allah diundang nanti ya, ada undangannya untuk gabung. Sob, kami pun sama pakai hybrid, pakai hybrid nanti yang hadir itu nanti hanya 4 kelas, itu kelas bahasa Indonesia, kelas pendidikan agama, kelas Pancasila, kelas kewarganegaraan, masuk di aula itu di auditorium. Nanti yang lainnya pakai Zoom meeting.
berhubung mahasiswa tidak kuat juga dengan Zoom meeting yang 1000, kita pakai YouTube live streaming. Nah, jadi itu selalu begitu. Makanya nanti ke depan pada saat kuliah umum itu ada session yang kick off project. Semester ini tuh temanya apa gitu project. Keren juga ya Bu ya, bikin apa? Terakhir banner atau apa gitu loh mau kegiatannya. pertemuan terakhir ada penutupan. Di sanalah tadi kata Ibu Iis. Penutupan itu di sana ada pentas ini ya, ada showcase hasil project. Biasanya kan ya kita itu pilih ada 3 yang showcase. terbesar nanti ditampilkan showcase projectnya itu. Hmm. Biasanya kalau project yang kami kan produknya itu adalah portofolio yang ditampilkan. Nanti ditanya-tanya oleh dewan juri gitu, pembagian hadiah di sana, pembagian hadiah. Keren juga ada kayak gitu ya Bu ya. Kalau punya prestasi. Iya. Iya. Jadi keren. nah, jadi gitu Bu ya. Nah, itu baru MKWK itu bukan anak tiri lagi. Kalau di sini kan bagus, di sini kan kampus kebangsaan, kampus Pancasila. Pimpinannya sangat pro ya terhadap terutama pengembangan wawasan kebangsaan, itu potensi yang luar biasa. Harus dimanfaatkan oleh kawan-kawan di sini. Terima kasih Bro. Iya. Luar biasa sekali nih. Ya, insya Allah bisa diinikan ya. Kita sama-sama nanti saling berkolaborasi, belajar, saling informasi. Bisa ya Prof, nanti bisa konsultasi. Nah, ya, siap. Jadi kita jadi komunitas inilah. Komunitas MKWK. Kita saling meningkatkan marwah MKWK. Nah, ya itu. Marwah Keren. MKWK. Ya, jadi semakin menarik ya kalau ada temanya kan mahasiswa jadi lebih menantang gitu ya untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang diberikan. Oke, mungkin terakhir nih Prof. Kira-kira apa sih Prof harapan Prof Dasim dan juga Bu Iis mungkin bisa menyampaikan juga gitu ya terhadap generasi muda Indonesia terkait dengan karakter berkebangsaan. Nah, gitu ya. Nah, jadi Bapak ingin bikin ini ya, semacam closing statement gini. Kepada adik-adik mahasiswa ya, jangan lelah-lelah belajar ya, meningkatkan kapasitas diri. Sebab sekarang itu kurikulum kita itu memang kurikulum berbasis OBE itu adalah kurikulum berbasis pengembangan kapasitas. Kompetensi itu kan kapasitas sebetulnya ya. Jadi mumpung kalian semua sekarang belajar di universitas yang keren ini ya, udah sangat keren gitu ya. Jadi mumpung kalian belajar di universitas, tolong serap berbagai ilmu pengetahuan, ikuti berbagai kegiatan, termasuk kegiatan proyek. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas. Ini Bapak punya permisalan. Seekor burung hinggap di pohon, tidak takut pohonnya tumbang, ya, atau tidak takut dahannya patah, ya. Kepercayaan bahwa burung itu tidak takut dahannya patah bukan diletakkan kepada dahan itu, bukan, tetapi diletakkan kepada kepercayaan bahwa dia punya sayap-sayap yang bisa terbang mengangkasa. Nah, itulah pendekatan kapasitas. Jadi kalian jangan takut terjun ke masyarakat setelah lulus dari UNED itu. Kenapa? Sebab kalian dibekali oleh berbagai kapasitas ya, berbagai keterampilan, berbagai kompetensi yang mengembangkan kapasitas. Ibarat burung tidak takut burung hinggap di dahan tidak takut dahannya patah. Dan kepercayaan itu kepada sayapnya gitu yang sudah kuat. Percaya sama ini ya. Biarin dahan jadi patah tuh, tapi dia akan bisa selamat dan kekuatan sendiri gitu ya. Keren. Nah, saya kira itu moto atau dalil untuk anak muda kita ya. Dalil pengembangan kapasitas. Hatur nuwun. Bu Iis mungkin bisa ada disampaikan. Baik, sedikit saja nih untuk sobat podcast yang mahasiswa gitu ya, yang sering dijuluki generasi Z yang indah di luar, di dalam, tunjukkan bahwa Anda semua adalah
indah di luar dan kuat di dalam. Tunjukkan bahwa yang jargon yang dialamatkan itu salah. Iya, Benar, itu betul. adalah indah di luar dan kuat di dalam. Gitu barang. Oke. Tetap semangat untuk sobat-sobat. Ya, semangat. Semangat. Salam Pancasila ya. Gimana Ya. Om, tadi salam Pancasila seperti apa tadi? Ya. Saya juga Nah, hormat atau salam gini, Pancasila? gini ya. Oh, gini Ya, kalau salam jadi, Pancasila. ya, coba kalau Bapak bilang salam Pancasila nanti Oke. gini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wah, keren. Terima kasih kepada Prof. Dasim dan juga Ibu Iya, Dr. Iis yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan juga memberikan motivasi juga sekaligus kepada mahasiswa. Demikianlah episode kita hari ini tentang bagaimana pembentukan karakter berkebangsaan bagi mahasiswa. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan wawasan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter bisa memberikan bekal kepada mahasiswa berupa 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang harus dikokohkan, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Masing-masing nilai ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan juga membentuk keutuhan. Seperti biasa, saya akhiri dengan pantun, mencari hiburan, melihat akrobat. Tanamkan karakter kebangsaan, wujudkan bangsa yang hebat. Kami akhiri, wassalamualaikum. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Cek Podcast LPMPP. Berita, wawasan, dan edukasi. Terima kasih. Terima kasih.